Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Jumpa lagi di channel YouTube Orgu Secang. Sebelum Pak Guru melanjutkan pembelajaran hari ini, jangan lupa kalian harus tetap cuci tangan pakai sabun, selalu pakai masker jika keluar rumah, dan makan makanan yang bergizi. Mari, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Kemarin kalian sudah belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4 bersama Bu Rifa dan Pak Tri. Nah, untuk kali ini anak-anak akan belajar bersama Pak Wawan. Ya, kita akan mempelajari tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, pembelajaran 5. Anak-anak, kemarin kalian sudah mendengarkan beberapa cerita dongeng yang dibacakan Bu Rifa dan Pak Tri pada video pembelajaran sebelumnya. Coba silakan kalian cari lagi video dari Pak Tri dan Bu Rifa. Tahukah kalian, Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan. Ada berbagai jenis sayuran, buah-buahan, tanaman obat, dan juga tanaman hias. Tanaman hias itu terdiri dari berbagai jenis tanaman berbunga maupun tanaman tidak berbunga. Tanaman hias dimanfaatkan untuk menghias taman-taman, rumah, kantor, dan tempat umum. Hari ini kegiatan di sekolah melanjutkan bermain peran. Ceritanya berasal dari dongeng bunga melati yang baik hati. Ada beberapa kelompok yang belum tampil dalam bermain peran ini, termasuk kelompok dari Dayu. Pada gambar di samping, kupu-kupu berwarna ungu, bunga matahari berwarna kuning, kemudian Tuan Putri berwarna merah muda, lebah berwarna oranye dengan garis hitam, kemudian bunga mawar merah muda dengan warna hijau, kumbang dengan warna merah dan hitam. Di situ ada beberapa gambar tokoh. Silakan nanti kalian bermain peran bersama teman kalian yang ada di sekolah atau teman di rumah kalian. Jangan lupa kalian harus mengutamakan kerjasama dalam bermain peran, karena bekerja sama itu merupakan salah satu sikap baik yang perlu kita lakukan. Bersikap baik sangat dianjurkan. Bersikap baik itu kita lakukan kepada sesama manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Dengan bersikap baik, kita pun akan mendapatkan kebahagiaan. Jika kita bersikap baik terhadap tumbuhan, maka tumbuhan akan memberikan banyak manfaat pada kita. Salah satu sikap yang baik yaitu mendoakan yang baik untuk orang lain. Misalnya, saat Edo sakit, teman-temannya mendoakan agar Edo cepat sembuh. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mendengarkan dongeng tentang bunga melati yang baik hati. Dari cerita dongeng tersebut, jangan lupa selalu mengingat pesan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu memiliki pengalaman mendoakan orang lain? Tulis pengalamanmu itu pada tempat yang tersedia. Salah satu contoh sikap baik adalah bersikap jujur. Ada sebuah cerita. Jadi Dayu itu berusaha mengamalkan sikap baik
saat mengerjakan tes. Contohnya, Dayu itu tidak pernah mencontek dan tidak pernah mencontekkan hasil pekerjaannya. Contohnya, ada cerita lagi, suatu hari ketika Hari membeli permen seharga 1.000 di warung karena uang Hari hanya 2.000. Kemudian Hari tersebut mendapat kembalian sebesar 2.000. Bagaimana sikap yang harus dilakukan Hari? Nah, betul sekali. Yang harus dilakukan Hari adalah mengembalikan lagi uang kembalian yang kelebihan tadi. Begitu anak-anak, sudahkah kalian bisa memahami tentang berperilaku baik? Ayo, kita coba praktekkan sikap jujur saat mengerjakan soal-soal berikut. Contoh soal. Dayu mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 500 butir. Biji kacang merah ia letakkan pada kotak berwarna hijau. Siti mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 610 butir. Ia meletakkannya pada kantong plastik tidak berwarna. Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Bapak hitung sampai 3, silahkan dikerjakan. 1, 2, 3. Ya. 500 ditambah 610 sama dengan 1.110 butir. Jadi jumlah kacang merah Dayu dan Siti sejumlah 1.110 butir. Jika tempat menyimpan kacang merah Dayu itu dibalik diletakkan di dalam plastik, sedangkan kacang merah Siti diletakkan pada kotak berwarna hijau. Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Mari kita hitung. Silakan dihitung sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ya, 610 ditambah 500 sama dengan 1.110. Jumlah kacang merah Dayu dan Siti tetap 1.110 butir. 610 ditambah 500 itu sama dengan hasilnya 500 ditambah 610. Selesaikanlah soal-soal cerita berikut ini seperti contoh Dayu dan Siti tadi, anak-anak. Yang pertama, Edo mengumpulkan 530 helai daun nangka, kemudian menyimpannya dalam kantong plastik berwarna hitam. Beni mengumpulkan 720 helai daun nangka. Ia meletakkannya dalam kantong plastik merah. A. Berapakah jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Beni? Jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Beni berapa helai? Silakan dihitung. Yang B, berapakah jumlah daun milik Edo dan Beni? Jumlah daun yang dimiliki Edo dan Beni berapa helai? C. Tuliskan persamaan penjumlahan keduanya. Lanjut ke soal yang kedua. Lani berhasil mengumpulkan 840 buah rambutan. Kemudian ia meletakkan rambutan pada bakul bambu. Adik Lani mengumpulkan 420 buah rambutan. Ia meletakkannya pada bakul plastik. Pertanyaannya, A. Berapakah jumlah rambutan yang dikumpulkan Lani dan adiknya? Jumlah rambutan yang dikumpulkan Lani dan adiknya berapa buah? C.
Jika tempat menyimpan rambutan ditukar, Lani meletakkannya di bakul plastik, kemudian rambutan adik Lani disimpan pada bakul bambu. Berapakah jumlah rambutan Lani dan adiknya? Jumlah rambutan Lani dan adiknya berapa buah? C. Tuliskan persamaan penjumlahannya. Anak-anak, sampai di sini pembelajaran hari ini. Kita pada pembelajaran kali ini sudah belajar tentang bermain peran dan sifat komutatif pertukaran penjumlahan. Ya, anak, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.